kasih dalam Tuhan, teman-teman, apa kabar semuanya? Kita semua percaya kalau Tuhan masih pelihara kita semua karena kebaikannya. Haleluya. Mari kita mengangkat satu pujian. Hidupku hanya untukmu. Yes, ajarku berdiam. Haleluya. Hajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadimu. Inilah hidupku. Amin. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Hajarku berdiam dekat di hatimu. Hajarku berdiam Tuhan. Hajarku berdiam. Haleluya. Dekat di hatimu. Saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam kedamaian sejati. Ku damba hadimu. Inilah hidupku. Let's together. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Hajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku mencintakan kasihmu. Hajarku berdiam dekat di hatiku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku gabungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku gabungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku gabungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku gabungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau beri dalam hidup kami. Sampai detik ini pun Tuhan memberkati, menyertai, dan menolong hidup kami. Haleluya. Tuhan, kami sudah memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya kami juga mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh sharing kebenaran ini dengan baik, dan apa yang kami dapat dari semuanya boleh menjadi bekal dalam hidup kami. Kami mau sambut kebenaran Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, Live with Teens. Apa kabarnya kalian? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik, dan semua di rumah aja, jangan keluyuran ya. Oke, ya sekarang saya mau bawain sebuah sharing firman yang judulnya penyangkalan diri, yang diambil dari Markus 8 ayat 34 sampai 38. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Siapa orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Dalam ayat 34 yang barusan kita baca, Tuhan Yesus memanggil orang-orang banyak di situ, di sekitar situ, dan para muridnya juga, dan ia memberi suatu undangan untuk mereka menjadi murid Tuhan. Artinya mereka mengikut Yesus.
Dan di awal undangan Tuhan Yesus udah memberi syarat nih, kalau misalnya kalian mau jadi muridku, itu ada suatu harga yang dibayar, suatu pengorbanan yang mereka harus tahu sebelumnya, yaitu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan akhirnya mengikut Tuhan. Nah, salah satunya ini di awalnya Tuhan Yesus berbicara tentang penyangkalan diri. Penyangkalan ini suatu harga yang harus dibayar. Yang masih sekolah atau yang dulu pernah sekolah atau kuliah kan tahu yang namanya guru dan murid ya. Yang namanya guru dan murid itu murid yang turut ke guru atau guru yang nurut murid. Murid kan yang turut ke guru. Nah, ketika murid mau nurut ke guru itu pasti ada suatu pengorbanan dong. Murid kan maunya ya istilahnya maunya gampang, maunya mungkin enak gitu. Tapi kan harus ada suatu pengorbanan untuk murid itu bisa mendapat ilmu atau paling enggak setara dengan gurunya. Pengorbanannya bermacam-macam. Nah, begitu juga dengan mengikut Tuhan gitu. Kita nggak bisa ekspres tiba-tiba bisa menyerupai Tuhan Yesus. Tetapi di situ ada proses penyangkalan diri, mengikut salib, mengikut Tuhan. Itu yang menandakan kita akan menjadi murid sejati. Nah, kembali lagi analoginya kalau misalnya school from home nih. Kalau misalnya guru ngasih PR, apakah kita sebagai murid nggak mau ngerjain itu atau enggak PR-nya dikerjain orang lain? Nah, hasilnya apa? Hasilnya jika kita nggak mau nurut guru kan kita jadi nggak bisa lulus. Kita nggak ada ilmunya gitu. Atau mentang-mentang kita nggak ada gurunya secara fisik gitu, kita nggak mau ikut kelas online, ya yang rugi kan siapa? Kita kan. Nah, kita harus begitu juga, kita memandang Tuhan sebagai guru kita, bahwa Tuhan itu udah ngasih ketentuan istilahnya, ngasih syarat, yaitu pertama menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itu ada syarat untuk menjadi muridnya. Kita harus siap itu jika kita mau benar-benar ikut Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya beragama Kristen. Nggak semua orang Kristen itu muridnya Tuhan. Tapi kita yang benar-benar percaya, yang benar-benar mau ikut Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, itulah kita yang akan menjadi murid-muridnya Tuhan. Nah, terus apa sih artinya menyangkal diri? Kita lihat di bahasa aslinya, itu artinya pertama memungkiri diri sendiri, terus menolak untuk dikaitkan dengan, artinya menolak untuk dikaitkan dengan diri kita sendiri. Terus sama sekali menolak untuk mengenali sumber asli. Terus menegaskan bahwa tidak mengenal atau terhubung dengan si objek, yaitu diri kita sendiri. Lalu untuk melupakan diri, kehilangan diri, dan kesenangan diri. Nah, menyangkal diri itu artinya ya melepaskan keakuan sendiri, melepaskan, udah nggak terikat lagi dengan diri, lebih memilih melakukan kehendak Tuhan dibandingkan kehendak diri sendiri. Jadi kita istilahnya nggak terikat dengan kemauan diri kita sendiri. Ketika kemauan atau kehendak kita, perasaan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dan itu kita tahu, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus lebih menaati kehendak Tuhan karena itu yang Tuhan mau, dan keuntungannya bukan buat Tuhan aja tapi buat diri kita sendiri. Kenapa sih kita harus menyangkal diri? Emang ada apa sih dengan diri kita kok harus disangkal gitu? Kita baca di Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi,
tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah, kejatuhan manusia itu mengakibatkan kita, keturunan Adam dan Hawa itu menjadi orang yang punya kecenderungan itu berdosa, orang yang punya kecenderungan untuk memberontak kepada Allah. Berbuat dosa artinya itu enggak tepat sasaran, artinya menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, itu diri kita sebelum kita bertobat, tapi setelah kita bertobat pun kita masih ada di dalam daging ini. Kita perlu berjuang terus, diproses terus untuk menyangkal keakuan diri kita sendiri, mengikis kedagingan kita sendiri. Kita masih berjuang menanggalkan manusia lama. Kita baca di Kolose 3 ayat 8-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, ini benar. Kita harus membuang sifat-sifat yang seperti yang ditulis di Kolose 3 ayat 8-10, karena itu adalah bagian dari manusia lama kita. Manusia lama kita yang suka marah, suka geram, kadang iri, cemburu, dan lain-lainnya yang kita tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu terus kita diproses, kita menyangkal diri terus menerus, dan itu bukan terjadi dalam satu titik doang, satu event gitu, bukan, tapi ada proses yang terus-menerus berjalan sampai kita meninggal nanti, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nah, kita lihat juga di Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, seperti yang tadi definisi dari menyangkal diri itu untuk menolak gitu, menolak diasosiasikan dengan diri, artinya manusia lama kita. Kita menolak sifat-sifat manusia lama kita, tapi kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan juga sudah memberikan kita manusia baru. Jadi kita harus terus-menerus diproses bagaimana caranya kita menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah berbalik dari berhala self-centeredness atau berpusat kepada diri sendiri, menjadi Tuhan adalah pusat hidup kita. Itu bahwa hidup kita, apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Itu adalah kebalikan dari mengagungkan diri sendiri. Kita itu bisa menjadikan diri kita sebagai berhala, dan memang kecenderungan manusia itu sangat self-centeredness. Baik kita orang Kristen yang sudah percaya pun, kita masih berkumpul dengan self-centeredness ini. Tujuan hidup kita dari diri kita sendiri menjadi Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi kita masih tinggal di dunia ini. Kita diperhadapkan pada dunia yang membanggakan nilai-nilai yang self-centeredness banget. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Tuhan. Nilai dunia mengutamakan self-centeredness, segalanya demi aku, lebih mementingkan hal yang bersifat sementara untuk diri sendiri, bukan yang bersifat kekal. Mementingkan hal yang bersifat sementara untuk diri sendiri itu artinya seperti
eh, popularitas, penghargaan orang lain, dan segalanya berpusat pada pengagungan diri sendiri, bukan memikirkan yang bersifat kekal, yang rohani. Nah, kita sebagai orang Kristen yang masih hidup di dunia ini, kita harus selalu sadar ya, kita jangan terbawa oleh nilai-nilai dunia yang sangat self-centeredness. Kita harus menyesuaikan lagi hati kita dengan hatinya Tuhan. Dan kita hidup di zaman milenial. Milenial ini sifatnya adalah aku, dan aku. Sangat self-centeredness. Sifat milenial itu narsisme. Aku mau kasih lihat majalah di Time. Udah lama sih, tahun 2013. Tapi itu menggambarkan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang semua pusatnya diri sendiri. Me, and me. Saya rasa sih bukan cuma zaman ini doang ya. Zaman dulu udah ada, cuma zaman milenial sekarang malah lebih lagi gitu. Lebih lagi apa-apa tentang saya, semua tentang saya. Tuhan di mana? Tuhan ditempatkan di belakang gitu. Hati-hati terhadap nilai-nilai dunia ini, jangan sampai kita sebagai orang Kristen ikut-ikutan gitu. Orang percaya harus kembali kepada kepergantungan kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Menyangkal diri yang Yesus maksudkan adalah menanggalkan manusia lama kita, karena kita sudah mati bersama Kristus dan mengenakan manusia baru dengan kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Kita mau baca di 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu ciri orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri, dan sifat-sifat itu akan membawa kepada kebinasaan. Ketika kita udah ditebus, diri kita bukan diri kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus menghidupinya setiap saat. Keinginan, kehendak, pola pikir, tindakan, ucapan, perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa harus kita sangkal. Semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setelah menyangkal diri, kita harus memikul salib. Apa sih salib? Salib itu di zaman dahulu itu adalah lambang penderitaan ya, syarat dengan penderitaan. Dan penderitaannya ini ketika di dalam konteks sekarang penderitaan karena Kristus. Salib bicara tentang kemungkinan kita mengalami penganiayaan, ketidakadilan karena Injil. Mungkin contoh realnya bisa aja di pekerjaan kita. Kita tahu sebuah tugas yang gak benar dan kita menolaknya, akhirnya kita dipecat. Pekerjaan yang gak sesuai iman, terus kita juga dikucilkan karena kepercayaan kita. Mungkin bisa seperti itu. Itulah salib yang kita pikul, dan setiap orang salibnya berbeda-beda. Tetapi setiap orang yang mengikut Tuhan, ia harus mau memikul salibnya sendiri. Lalu langkah selanjutnya setelah kita menyangkal diri, memikul salib, selanjutnya mengikut Kristus. Bahasa aslinya beda dengan mengikut Kristus yang di awal. Mengikut Kristus yang di awal itu artinya berjalan di belakang, mengikuti Tuhan kemana arahnya, kemanapun arahnya. Ketika Tuhan berjalan ke kiri, ya kita ke kiri. Ketika Tuhan berjalan terus, kita terus. Nah, ajakan Tuhan ini setelah menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Kristus
Artinya mengikut Kristus ini lebih ditekankan untuk menjadi murid yang taat, yang dapat bertahan, yang terus-menerus berada di sampingnya, yang setia, istilahnya yang setia, yang melalui semuanya bersama dengan Tuhan dan sampai pada akhirnya. Di Markus 8 ayat 35 sampai 36 kita bisa baca kalau intinya itu ketika kita menyangkal diri, kita harus rela kehilangan diri karena Injil. Justru itu yang menyelamatkan. Ketika kita sayang banget sama nyawa kita sehingga kita nggak mau melepaskannya untuk Tuhan, ketika kita lebih sayang keakuan diri kita sendiri, kita nggak mau melepaskan untuk Tuhan, ketika kita lebih sayang keinginan-keinginan kita sendiri dibanding apa maunya Tuhan, di situ kita akan kehilangan semuanya. Karena barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa yang melepaskan nyawanya demi Tuhan, demi Kristus, demi Injil, ia akan mendapatkannya. Artinya kita mau nyawa yang asli apa yang palsu. Kalau nyawa yang palsu, kita berusaha untuk keep itu, tapi kita melepaskan yang asli. Tapi ketika kita tahu kalau ada sesuatu yang real gitu, sesuatu yang benar nyata, nyawa kita yang nyata, bukan hanya nyawa kita yang kita miliki sekarang ini. Ketika kita mau melepaskan nyawa kita, istilahnya yang palsu, istilahnya gitu, kita akan mendapatkan nyawa yang asli, yang sebenarnya. Itu nyawa asli dan palsu, ini aja ya, istilahnya aja. Nyawa yang asli itu adalah hidup yang kekal, nyawa yang istilahnya palsu itu adalah kematian tubuh. Iya, apa gunanya memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Mengikut Tuhan itu kok ternyata berat ya. Kita mungkin ada takut-takutnya gitu, tapi kita nggak perlu takut karena Tuhan itu sudah mendemonstrasikan, Tuhan itu udah melakukannya dengan sempurna. Tuhan itu datang ke dunia untuk melakukan penebusan supaya kita yang nggak mampu dimampukan. Rencana penebusan Allah itu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita manusia adalah manusia yang berdosa, manusia yang gak mampu untuk mengikuti Tuhan. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus bukan hanya menuntut kita ini dan itu, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Bukan hanya menuntut kita untuk itu, tapi Ia sendiri telah menyelesaikannya dengan sempurna. Di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Yesus menyelesaikannya dengan sempurna apa yang tidak mampu kita lakukan dengan sempurna. Sehingga jika kita hidup di dalam Dia, kita dimampukannya. Melalui kekuatan dari Kristus, kita tidak lagi disiksa oleh dunia. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita harus mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Kristus. Mungkin kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan mampukan kita, Ia akan mampukan kita. Dan kita akan terus diproses. Roma 6 ayat 10-11,
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita memandang Kristus, kita menemui ketenangan yang sejati, karena Ia telah menanggung semua yang kita perlukan untuk dapat taat kepadanya. Jadi kesimpulannya, mengikut Tuhan itu perlu ada harga yang dibayar. Itu penyangkalan diri. Kita ubah pola kita, pola pikir, pola tindakan kita dari self-centeredness ke God-centeredness. Kita buang segala keakuan kita yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Kita utamakan Bapa di atas segala-galanya, di atas kehendak kita. Dan kita terus diproses dan memikul salib. Mikul salib, setiap orang berbeda-beda. Tetapi salib itu adalah lambang penderitaan. Apapun yang Tuhan izinkan kita untuk menanggungnya, penderitaan apapun, ya pikulah itu. Itu adalah konsekuensi dari kita mengikut Tuhan. Dan akhirnya kita mengikut Kristus dengan setia, dengan taat, sampai pada Tuhan berkata, tugas kita sudah selesai di dunia, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan semuanya itu kita mampu lakukan karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Tuhan sudah melakukan penebusan, sehingga kita manusia berdosa yang gak layak, yang gak mampu mengikuti kehendak Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Kita dapat menang terhadap keakuan diri kita sendiri ketika kita memandang Kristus, ketika kita bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan telah sediakan, Tuhan telah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mau mengundang kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Mampukan kami, biarlah kami Tuhan mau untuk menjadi murid-Mu, mau untuk menyangkal diri kami, memikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Tuhan ubah pola pikir kami yang salah. Tuhan ubah cara berpikir kami yang masih self-centeredness Tuhan. Biarlah Tuhan proses terus Tuhan, menjadi lebih lagi menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati masing-masing mereka yang mendengarkan. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman ini di dalam hati mereka, dalam hati kami semuanya Tuhan. Biarlah kami semuanya bertumbuh di dalam Engkau dan menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.